akan dibagi dua pemotongannya, di RPH dan juga di Masjid Nurul Ittisom. Sedangkan untuk jumlah kambing atau domba sebanyak 79 ekor. Tentunya kami pengurus mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, dan semoga ibadah kurban jamaah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami yang diamanahi akan menyampaikan kepada yang berhak. Terakhir Bapak dan Ibu, kami menyadari masih banyak kekurangan di sana sini dalam pengelolaan operasional masjid ini, maka kami mohon masukan dan kritikan yang konstruktif agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan juga kami mengucapkan jazakallahu khairan katsir atas kontribusinya baik moral maupun material dan pada kesempatan ini kami juga tentunya mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji, mudah-mudahan kembali dengan membawa gelar haji yang mabrur dan mabruro. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya, dan atas nama juga pengurus kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nasyubun yang telah memberikan sambutannya. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, sebelum kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha, kami menghimbau kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi agar dinonaktifkan ataupun disilentkan terlebih dahulu untuk tidak mengganggunya kekhusyuan dalam ibadah sholat pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kepada Ustadz Imam Muslimin hafizahullah, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya mungkin saya mengingatkan kepada jemaah sekalian dan akhwat, kita melakukan salat Idul Adha. Mungkin ada sedikit perbedaan, yaitu pada rakaat pertama kita akan 7 kali takbir selain takbiratul ihram, dan yang pada rakaat kedua kita akan melakukan 5 kali takbir selain takbiratul ihram. Selebihnya sama. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة
لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا
يوم معلوم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ما اتصلت عين لما ضرعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada pada momen, pada waktu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang sangat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani ayyamul 'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau bersabda tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan hari ini kita berada di hari yang terakhir. Beliau bersabda, tidak ada hari yang paling Allah cintai amal soleh di hari-hari tersebut kecuali hadhil ayyam, kecuali hari-hari yang 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, apakah jihad juga tidak mampu menandingi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka Nabi menjawab, walal jihad, jihad pun tidak mampu. Illa, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya membawa hartanya, nyawanya dan tidak kembali, baik harta maupun nyawanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ketika kita menikmati kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, ketika kita menikmati keutamaan yang ada pada waktu tersebut, rasanya tidak lengkap apabila kita tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil sesuatu istifadah dari kisah kehidupan yang mulia, yaitu kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena sesungguhnya ketika kita kisah kehidupan para nabi dan rasul dan orang-orang yang setelahnya, kehidupan mereka itu bisa menghidupkan hati yang mati, bisa membangkitkan sanubari yang gersang. Bahkan para ulama mengatakan, di antaranya adalah Bishr Muhammad, beliau mengatakan, "Fakam minal mauta tahil qulub bin nadri ilaihi." Berapa banyak orang yang telah meninggal dunia walaupun mereka dari kalangan para nabi dan orang-orang soleh. Mereka walaupun telah berkalam tanah di alam kuburnya, namun kisah kehidupan mereka mampu menghidupkan hati yang mati, membangkitkan sanubari yang gersang. Oleh karenanya, pada kesempatan yang singkat ini, di waktu duha kali ini, kita setidaknya akan mengambil 3 intisari dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya kita betul-betul mengambil faidah dari kehidupan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah ketika kita merenungkan surat As-Saffat ayat 102, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, mengabadikan perkataan Ibrahim alaihissalam kepada putranya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, ketika beliau mendapatkan perintah di dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya Ismail, maka beliau pun bertanya kepada anaknya, inni ara fil manami anni adbahuka, aku di dalam mimpi mendapatkan perintah untuk menyembelihmu, fanzur madza tara, maka apa pendapatmu, apa yang kau katakan? Qala ya abadi, wahai ayah, kata Ismail, if'al ma tu'mar, kerjakan, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kamu akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Perhatikan dialog lagi yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Dialog ini dialog yang tidak hanya berlaku 1 tahun atau 2 tahun, tetapi dialog ini berlaku sepanjang masa ketika bumi ini berputar. Karena sesungguhnya dialog ini bersama lorong waktu ketika bumi ini berputar. Perhatikanlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa ragu beliau
menyampaikan apa yang diperintahkan Allah kepada anaknya Ismail. Ketika beliau bermimpi tidak hanya sekali, bahkan sampai 3 kali. Kemudian tanpa ragu ia pun mengatakan kepada anaknya, "Inni ara fil manami anni adbahka fanzur madza tara." Maka perhatikanlah, karena Nabi Ibrahim alaihi salam beliau paham betul ini adalah perintah yang datang dari Rabb yang bersemayam di atasnya. Allah tidak mungkin mendolimi beliau selaku nabinya, dan beliau paham betul Allah azza wa jalla tidak akan pernah menghinakan hambanya. Maka beliau pun mengatakan kepada anaknya, dan apa jawaban anaknya? Seorang anak yang menjelang baligh, yang kemudian paham betul bahwasanya ketundukan dan kepatuhan itu merupakan syaratnya iman. Beliau pun menjawab, "Ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, maka engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di dalam Al-Qur'an sampai di sini percakapan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Namun ketika kita melihat di hadis, maka ternyata Rasulullah SAW menjelaskan kelanjutan dari dialog ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, di mana dialog ini masih berlanjut, di mana Ismail alaihi salam beliau pun mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati ushdud ribati hatta la anfariq." Wahai ayahku, kencangkan ikatan yang ada di tangan dan di kakiku. Kita dahulu mungkin mengira bahwasanya Nabi Ismail ketika akan disembelih tanpa ikatan, maka ternyata Rasulullah SAW menjelaskan berbeda dengan apa yang kita yakini. Ternyata beliau ketika akan disembelih diikat kakinya, diikat tangannya, sehingga ketika agak longgar, maka Nabi Ismail pun berkata, "Ya abadi ushdud ribati hatta la anfariq." Tolong kencangkan ikatan yang ada di tanganku, yang ada di kakiku, sehingga nanti ketika engkau menyembelihku, aku tidak bergerak kemana-mana. Apakah selesai? Ternyata masih ada kelanjutannya. Ternyata Nabi Ismail alaihissalam beliau pun masih mengatakan, "Ya abadi ukfuf thiyabaka hatta la yantajih min dami fayanqusu ajri fatarahu ummi fatahzan." Wahai ayah, ketika nanti engkau menyembelihku, ya, tolong lipat bajumu, lipat lengan bajumu, supaya nanti ketika engkau menyembelihku, muncratan darahku tidak mengenai, tidak mengotori pakaianmu, tidak mengotori bajumu. Aku khawatir ketika nanti muncratan darah ini mengotori pakaianmu, itu akan yanqusu ajri, mengurangi pahalaku di sisi Allah. Fatarahu ummi, ibuku pun nanti akan melihat dan ia pun akan bersedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selesai sampai di situ? Ternyata belum. Masih ada apa yang diucapkan oleh Nabi Ismail alaihi salam kepada ayahnya. Istahidda syafaratak. Wahai ayah, ketika engkau akan menyembelihku, tolong tajamkan terlebih dahulu pisau. Tajamkan pisau. Liyakuna asra' ala hilqi, supaya lebih cepat engkau menyembelihku. Fa innal mauta 'indi syadidun, karena sesungguhnya kematian bagiku adalah perkara yang berat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ismail alaihissalam masih mengatakan, "Fa idza ataita ummi faqri 'alaiha minni salaman." Apabila engkau telah menyembelihku dan kepalaku telah terpenggal dari jasadku, maka ketika engkau pulang, engkau pergi menemui ibuku, maka sampaikan salam dari anaknya yang berbakti kepadanya, bahwasanya anaknya berkorban kepada Allah. Bahkan untuk menunjukkan kalau memang tidak percaya, maka perlihatkanlah bajumu yang nanti berlumuran darah, supaya ibuku percaya bahwa betul-betul ia berkorban kepada Rabb-nya. Melakukanlah. Tetapi apabila ibuku bersedih, maka jangan lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah dialog
yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, memberikan pelajaran penting kepada kita bahwasannya taatlah kepada Allah, taatlah kepada syariatnya Allah, patuhlah kepada apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di sunnahnya, di hadisnya. Patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Karena sesungguhnya inti kehidupan iman kita bukan sekedar kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tetapi inti dari kehidupan iman ketika kita mengucapkan syahadat, konsekuensinya adalah tunduk dan patuhnya kita kepada syariatnya Allah. Apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita adalah maslahat kebaikan untuk umat. Tidak mungkin Allah menzalimi kita selaku hambanya. Makanya ketika Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gantikan wa fadainahu bidzibhin adzim. Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah tidak mungkin akan menghinakan kita dengan syariat-syariatnya. Allah tidak mungkin zalim kepada kita. Layaknya seorang ibu yang tidak akan pernah menzalimi anaknya yang ia lahirkan, yang ia kandung selama 9 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Layaknya seorang ibu yang dia rela tidak tidur asalkan anaknya bisa tidur, rela tidak makan asalkan anaknya makan dengan makanan yang bergizi. Kalaulah seorang ibu yang ada di atas muka bumi ini tidak mungkin zalim kepada anaknya yang ia lahirkan, maka apakah Rabb yang menguasai seluruh ibu di atas muka bumi, menguasai alam semesta ini, akan menghinakan kita, akan menzalimi kita dengan syariatnya? Mustahil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang hari ini banyak kaum muslimin yang mengaku saya muslim, KTP saya Islam, tetapi ia memilah-milah dan memilih-milih syariatnya Allah. Kalau sesuai dengan hawa nafsunya, ia senangi, maka ia kerjakan, ia lakukan, diambil. Tetapi ketika tidak disenangi, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka ditinggalkan. Perhatikan bahwasanya iman tidak pernah berbicara tentang pilihan, tetapi iman itu berbicara tentang konsekuensi kita untuk tunduk dan patuh kepada apa yang Allah tetapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Apapun yang Allah tetapkan, syariat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, semuanya adalah kebaikan untuk kita. Syariat mengatakan ketika kita akan minum, maka ucapkanlah bismillah. Di situ kita tidak mengetahui hikmahnya, namun sekarang terungkap di antara kecil hikmah kenapa kita harus minum. Ternyata air itu ketika dipuji maka akan mengandung partikel yang positif yang bermanfaat bagi tubuh kita. Ketika dicela maka akan memunculkan partikel-partikel negatif yang akan berbahaya bagi tubuh. Dahulu kita tidak tahu. Nabi dan para sahabat dahulu tidak menanyakan mengapa harus minum, mengucapkan bismillah sebelum minum. Sama halnya ketika kita sedang minum dan jatuh lalat, maka diperintahkan apa? Tidak langsung. Maka diperintahkan untuk mencelupkan semuanya. Karena sayap kanan dan sayap kiri, dua sayap itu salah satunya mengandung racun dan satunya mengandung penawar. Kita tidak paham itu, tetapi syariat perintahkan seperti itu. Dan banyak lagi hikmah-hikmah dari apa yang Allah syariatkan, semuanya adalah maslahat untuk umat manusia. Intinya kita tunduk dan patuh, maka keselamatan dan manfaat maslahat bagi umat. Inilah yang pertama, intisari dari kehidupan yang bisa kita ambil dari kehidupan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Tunduk dan patuh kepada aturan syariat tanpa tapi dan tanpa syarat. Kemudian yang kedua,
yaitu pelajaran yang bisa kita petik dari kisah kehidupan Ibrahim alaihissalam ketika kita merenungi apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 42, ketika Allah tabaraka wa taala mengabadikan perkataan Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, idh qala li abihi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayah, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak la yasma', tidak mendengar, wa la yubsir, tidak melihat, wa la yughni 'anka syai'a, tidak memberikan faidah, manfaat sedikit pun kepadamu. Perhatikan kesabaran Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mendapati ayahnya ternyata tidak beriman, mendapati ayahnya yang ia cintai tidak beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam layak untuk mencela ayahnya, layak untuk memvonis ayahnya, layak untuk menyalahkan ayahnya. Tetapi perhatikan, ketika ia mendapati ayahnya tidak beriman, bahkan sebagai pembuat patung, maka Nabi Ibrahim dengan kesabarannya mengingatkan agar ayahnya beriman kepada Allah dan meninggalkan sesembahan yang tidak memberikan manfaat sedikit pun maupun madarat. Maka perhatikanlah betapa banyak hari ini orang yang berdakwah, betapa banyak di antara kita yang memberikan nasihat kepada keluarga, namun kita tidak mengambil pelajaran dari kisah kehidupan Ibrahim alaihissalam. Bagaimana lembutnya beliau menyampaikan nasihat kepada ayahnya. Banyak di antara kita yang dengan penuh congkaknya, dengan penuh sombongnya, dengan penuh angkuhnya, bahwasanya dirinya adalah yang paling benar, sehingga yang lain semua disalahkan. Perhatikan, semangatnya dakwah para nabi dan rasul itu bukan menyalahkan semua umat untuk mengeluarkan manusia dari surga. Ingat kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menasihati ayahnya, mendakwahi ayahnya. Satu yang beliau inginkan, beliau ingin memasukkan ayahnya ke surga. Karena begitulah semangat dakwah yang para nabi dan rasul ajarkan. Sampaikanlah kebenaran yang datang, yang turun dari arsy-Nya, dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sampaikanlah kebenaran dengan cara yang benar. Sampaikanlah kalimat Allah dengan cara yang ma'ruf. Menyampaikan kalimat sunnah tidak perlu dengan kata-kata yang menyakiti umat manusia. Sampaikanlah kebenaran dengan cara yang ma'ruf, dan rubahlah kemungkaran bukan dengan cara yang mungkar. Rubahlah kemungkaran dengan cara yang ma'ruf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah risalah yang mulia. Sampaikan kebenaran tanpa harus menyakiti orang yang dinasihati. Sabar ketika mendakwahi keluarga. Sabar sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya walaupun tidak kunjung beriman hingga menutup mata. Sabar sebagaimana sabarnya Nabi Nuh ketika mendakwahi putranya dan istrinya. Sebagaimana sabarnya Nabi Lut ketika mendakwahi istrinya. Sebagaimana sabarnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi paman-pamannya. Paman beliau banyak, tidak ada yang beriman kecuali hanya satu atau dua saja. Sabar yang tidak dibungkus dengan sabar ada batasnya, karena sabar itu hingga meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran yang kedua. Sampaikanlah nasihat kepada orang yang ingin kita nasihati dengan cara yang ma'ruf. Sampaikan yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Rubah yang mungkar bukan dengan yang mungkar, tapi dengan yang ma'ruf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran yang kedua. Sedangkan pelajaran yang ketiga, intisari yang kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan, bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam
itu adalah nabi yang paling banyak doanya termaktub diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bukankah doa Rabbi habli minas salihin doanya Nabi Ibrahim? Bukankah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim adalah doanya Nabi Ibrahim? Bukankah Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir adalah doanya Nabi Ibrahim? Bukankah doa Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim doanya Nabi Ibrahim? Bukankah Rabbana wa ba'atsna fihim rasulan minhum yatluna alaihim ayati wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim juga doanya Nabi Ibrahim. Mengapa Allah mengabadikan banyak doanya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran, memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya kalaulah Khalilur Rahman, orang yang paling dikasihi oleh Allah setelah Nabi Muhammad SAW, masih bersandar kepada doa, masih menyandarkan urusan hidupnya semuanya kepada Allah yang menguasai alam semesta, maka berdoalah. Kalaulah Nabi Ibrahim tidak berdoa, maka ia akan dijaga oleh Allah, karena ia adalah makhluk manusia yang paling dikasihi, yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman setelah Rasulullah SAW. Namun perhatikan, Nabi Ibrahim tetap berdoa, masih bersandar kepada doa, karena paham bahwasanya kemudahan dalam hidup ini bukan karena kuatnya kita, bukan karena hebatnya kita dalam iman, tetapi ingat bahwasanya semua itu karena Allah yang memudahkan urusan kita. Ketika kita memiliki kunci untuk membuka pintu langit, yaitu doa yang tulus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah Nabi Ibrahim tidak menafikan dahsyatnya doa, apa yang menjadikan kita menafikan dahsyatnya doa? Berdoalah. Doa bisa merubah yang mustahil menjadi mustajab, merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika kita senantiasa berdoa, menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoalah. Berdoalah untuk kebaikan saudara-saudara kita. Berdoa untuk saudara-saudara kita yang hari ini tidak mampu berkumpul layaknya kita berkumpul di tempat yang mulia seperti ini, dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Berdoalah, sertakan mereka dalam doa-doa kita. Berdoalah untuk keluarga kita akan mendapatkan hidayah dan surga. Berdoalah agar rizki yang kita makan halalan thayyibah, rizki yang kita makan bersih dari yang syubhat, bersih dari hal-hal yang haram, sehingga perut kita, lambung kita tidak mencicipi panasnya api neraka. Berdoalah, karena Allah murka kepada kita ketika kita enggan untuk berdoa. Jarang berdoa. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, minta, yaghdab alaih, Allah murka. Mintalah kepada Allah, karena itu bentuk hajat kita, kebutuhan kita kepada Allah yang menguasai urusan hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup ada satu riwayat yang cukup menarik untuk disampaikan, di mana seorang sahabat khalifah pengganti setelah Abu Bakar, yaitu Umar bin Khattab, di mana beliau pernah berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa wafatan fi biladi nabiyik. Ya Allah, berikanlah rezeki aku mati syahid, namun mati syahidku di kota nabimu Madinah. Abdurrahman bin Auf mendengar doa yang beliau lantunkan, maka beliau pun mengatakan, ya Amirul Mukminin, kalau engkau ingin mati syahid, jangan di kota nabimu Madinah, tapi di sana, di tempat-tempat yang engkau perintahkan sahabat-sahabat untuk berjihad. Di Madinah aman. Saat itu kota Madinah dipimpin oleh khalifah yang begitu kuat, Umar bin Khattab.
Maka apa jawaban Umar bin Khattab? Beliau tersenyum dan berkata kepada Abdurrahman bin Auf, tetap aku akan meminta kepada Allah dengan yang semacam ini. Tidak butuh waktu 1 bulan, Allah kabulkan doa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Allah mengijabahi apa yang beliau minta. Beliau mati syahid ketika peristiwa sholat subuh ditusuk oleh seorang Persia Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah intisari pelajaran dari kehidupan yang bisa kita petik. Taatlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah terhadap syariatnya tanpa tapi, tanpa memilah-milah, dan belajarlah untuk senantiasa bersabar ketika kita menjalani kehidupan ini dengan ketaatan. Sabar untuk menjalankan ketaatan, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, dan tetap semua itu dibungkus dengan doa supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah dan bisa istiqomah untuk menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim amiran mukhbira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.